Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen moderator Bapak Abung Supamawijaya, SIKOM MSI. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Bayu Suryatmaja Suwanda, SIKOM MIKOM, dan teman-teman audiens semua yang menonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risnia Ajeng Putri Jubido dengan NIM J3A217505. Saya ingin mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Peran Penyiar dalam Proses Produksi Program Numpang Nampang RRI Pro 2 FM Jakarta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah seminar saya ini. Latar belakang makalah seminar ini didasari dari 3 poin. Yang pertama adalah radio, yang kedua adalah peran penyiar, dan yang ketiga adalah program numpang nampang. Dewasa ini, masyarakat mulai sering mendengarkan radio sebagai salah satu media yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Tentu saja dalam menyampaikan informasi, radio membutuhkan kecakapan dari seorang penyiar. Penyiar harus mampu mengasah kemampuan, kecakapan, dan juga keahliannya dalam mengolah siaran. Mengingat Radio Republik Indonesia sendiri merupakan lembaga penyiaran publik yang menyandang nama negara dan siarannya ditunjukkan untuk kepentingan publik. Radio RRI memiliki program numpang nampang yang membutuhkan kecakapan dari seorang penyiar dalam proses produksinya. Rumusan masalah dari makalah seminar ini ada 3. Yang pertama, deskripsi program numpang nampang. Yang kedua, peran penyiar dalam proses produksi program numpang nampang. Dan yang terakhir adalah hambatan dan solusi yang dialami penyiar selama proses produksi program numpang nampang. Dan tujuan dari makalah seminar ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang tadi saya paparkan. Lokasi dilaksanakannya praktik kerja lapang yaitu di Radio Republik Indonesia Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Gambir, Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan PKL dari tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi program numpang nampang. Program acara siaran numpang nampang merupakan salah satu program acara siaran di program 2 Radio Republik Indonesia Jakarta dengan format talk show yang menyajikan informasi yang bertujuan untuk menginspirasi dan juga mengedukasi para pendengarnya. Program acara siaran numpang nampang ini disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Peran penyiar pada proses produksi program numpang nampang terdiri dari 3 tahapan, yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, terdapat 5 peran yang dilakukan oleh penyiar. Yang pertama adalah perencanaan topik siaran. Perencanaan topik siaran ditentukan berdasarkan narasumber yang dihadirkan pada program numpang nampang di hari tersebut. Yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi. Penyiar akan mengumpulkan data dan juga informasi mengenai narasumber dan bertanggung jawab untuk menyaring terlebih dahulu informasi yang ia akan gunakan nantinya pada saat produksi. Yang ketiga adalah pengecekan fasilitas. Sebelum melakukan proses siaran, penyiar harus melakukan pengecekan alat seperti mikrofon, headphone, dan juga komputer. Yang keempat adalah menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini akan digunakan oleh penyiar sebagai panduan materi siaran. Yang terakhir adalah melakukan publikasi di media sosial. Melakukan publikasi di media sosial pada tahap praproduksi bertujuan untuk menginfokan kepada pendengar mengenai narasumber yang akan dihadirkan pada hari tersebut. Selanjutnya adalah peran penyiar pada tahapan produksi. Terdapat 8 peran yang dilakukan oleh penyiar. Yang pertama adalah mengoperatori perangkat siaran. Penyiar harus memiliki kemampuan atau keahlian operating skill karena penyiar pada program numpang nampang mengoperatori sendiri perangkat siaran. Yang kedua adalah membuka program acara. Yang ketiga adalah memberikan info tentang topik yang akan dibahas. Info yang akan dibahas tergantung dengan narasumber yang dihadirkan. Yang keempat adalah memperkenalkan narasumber. Pada tahap ini, penyiar akan mengarahkan pendengar untuk melihat sosial media yang dimiliki oleh narasumber. Yang kelima adalah penyiar berperan sebagai pewawancara. Pada tahap ini, penyiar harus menjadi pendengar yang baik dan juga dapat menanyakan pertanyaan secara efisien dan juga efektif agar narasumber dapat berbicara lebih banyak daripada penyiar. Selanjutnya adalah penyiar berperan untuk mengontrol jalannya siaran. Penyiar harus mengatur waktu dengan baik dan juga efisien demi kelancaran proses siaran. Selanjutnya adalah penyiar akan membuka interaksi dengan para pendengar. Interaksi yang dilakukan oleh penyiar dan juga pendengar akan dilakukan melalui Instagram dan juga WhatsApp milik Pro 2. Yang terakhir adalah closing acara. Selain melakukan closing acara, setelah itu penyiar akan melakukan foto bersama dan mengunggahnya ke sosial media Instagram milik Pro 2. Selanjutnya adalah tahapan pasca produksi. Pada tahap pasca produksi terdapat 2 peran yang dilakukan oleh penyiar. Yang pertama adalah mengisi daftar acara siaran.
Daftar acara siaran adalah panduan proses siaran yang diisi setiap harinya setelah siaran berlangsung. Yang kedua adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan sesekali setelah siaran berakhir. Evaluasi dalam skala besar juga dilakukan setahun sekali pada rapat pola siaran. Selanjutnya adalah hambatan dan solusi. Hambatan yang dialami oleh penyiar terdapat hambatan teknis dan hambatan non-teknis. Hambatan teknis yang dialami oleh penyiar antara lain yang pertama adalah gangguan arus listrik. Pada saat gangguan arus listrik, maka hal yang dapat dilakukan oleh penyiar adalah penyiar dapat menghubungi teknisi agar cepat tanggap untuk menyalakan generator listrik. Yang kedua adalah koneksi internet. Pada saat koneksi internet sedang tidak stabil, maka penyiar dapat menggunakan jaringan internet pribadi. Yang ketiga adalah software siaran yang error. Pada saat software siaran error, maka hal yang dapat dilakukan oleh penyiar adalah melakukan pengecekan software dan perawatan secara berkala. Dan yang terakhir adalah koneksi telepon pada narasumber terputus. Pada saat koneksi telepon dengan narasumber terputus, maka hal yang dilakukan oleh penyiar adalah melakukan peralihan break siaran. Selanjutnya adalah hambatan non-teknis yang dialami oleh penyiar antara lain. Yang pertama adalah ketidakhadiran narasumber. Apabila narasumber berhalangan untuk hadir, maka hal yang dapat dilakukan oleh penyiar adalah dengan mengganti topik siaran dengan informasi-informasi yang ter-up-to-date. Yang kedua adalah narasumber datang terlambat. Jika narasumber datang terlambat, maka yang dapat dilakukan oleh penyiar adalah menginformasikan kembali kepada narasumber untuk datang 30 menit lebih awal sebelum waktu siaran. Yang ketiga adalah narasumber tidak komunikatif. Jika narasumber tidak komunikatif, maka hal yang dapat dilakukan oleh penyiar adalah penyiar harus dapat mencairkan suasana dan lebih aktif bertanya. Yang terakhir adalah penyiar berperan ganda. Penyiar pada program Numpang Nampang berperan ganda sebagai mengoperatori perangkat siaran dan juga melakukan siaran. Dan hal yang dapat dilakukan adalah dengan mempersiapkan materi siaran lebih matang dan membaginya ke beberapa segmen. Yang terakhir adalah simpulan dan saran. Simpulannya adalah, yang pertama, program Numpang Nampang merupakan program talk show yang disiarkan di Programa 2 Radio Republik Indonesia Jakarta yang menghadirkan narasumber yang tergabung dalam suatu komunitas atau organisasi dengan aktivitas tertentu. Yang kedua, peran penyiar pada program Numpang Nampang terdiri dari beberapa tahapan produksi. Peran penyiar ini memiliki tujuan dan juga pencapaian, yaitu untuk memberikan informasi yang edukatif dan juga bermanfaat untuk para pendengarnya. Yang ketiga, penyiar pada program Numpang Nampang terkadang memiliki hambatan pada saat proses produksi. Namun, hambatan tersebut telah dievaluasi dan juga dipertimbangkan solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat diberikan yang pertama adalah penyiar harus menjalin komunikasi yang aktif kepada narasumber mengenai jadwal siaran yang akan dilakukan. Yang kedua, evaluasi dapat dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kualitas siaran para penyiar. Yang ketiga, Radio Republik Indonesia hendaknya menambah sumber daya manusia yang diharapkan dapat menuangkan ide-ide yang baru dan lebih kreatif dan inovatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.